Kamera action Yi Discovery. Langsung saja. Kalau kelebihan yang pertama, harganya murah ya, relatif murah di kisaran 1 jutaan. Biasanya kan kalau GoPro yang GoPro 4, 5, 6, 7 sampai yang ke-9 itu kan harganya di rata-rata di atas 3 jutaan ya. Ini cukup dengan 1 jutaan aja Anda sudah bisa punya action cam. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, kelebihannya dia sudah touchscreen. Jadi Anda nggak main tombol-tombol lagi. Layarnya sudah touchscreen. Hidupinnya ini tombol powernya, tekan agak lama, tombol powernya di atas. Jadi lebih gampang ya karena sudah touchscreen. Itu kelebihan yang kedua. Yang ketiga, walaupun dia harganya 1 jutaan, ini sudah support untuk merekam 4K. Tapi cuma maksimal 20 fps. Kalau yang 2,7K itu 25 fps. Sedangkan yang 1080p itu 50 fps. Jadi sudah bisa 4K ya. Tapi walaupun hanya 20 fps. Tapi kalau Anda merekam 4K, otomatis baterainya juga akan lebih cepat habis. Kemudian kelebihan selanjutnya dia relatif kecil, ringan ya. Kalau kita bandingkan dengan GoPro 9 itu ini lebih kecil, jadi lebih portable lah untuk dibawa ya kemana-mana. Kemudian dia juga sudah support WiFi. Jadi guna WiFi ini Anda bisa melihat tampilan LCD di kamera ini di HP. Jadi dikonekkan ke HP nanti. Anda on-kan WiFi-nya seperti ini. Nanti Anda cari WiFi di HP-nya, lalu dikonekkan. Terlebih dahulu tentu diinstal aplikasinya dulu. Aplikasinya itu kalau dulu ada di Play Store ya. Kalau sekarang saya lihat tidak ada lagi di Play Store. Jadi Anda bisa scan di buku manualnya ini. Nah, ini. Di buku manual ini di scan. Nanti otomatis nanti akan di-download. Di-download aplikasinya untuk connect. Itu kelebihannya. Jadi kamera Yi Discovery ini bisa menjadi alternatif bagi mungkin para YouTuber atau vlogger, motovlog pemula yang punya budgetnya di kisaran 1 jutaan. Jadi mungkin Anda ingin ngevlog atau motovlog tapi belum punya budget yang cukup untuk membeli kamera yang lebih bagus seperti semacam GoPro yang harganya 4 jutaan, 5 jutaan. Ini bisa menjadi salah satu alternatif karena hasilnya cukup bagus ya, gambarnya tajam, bagus. Tangkapan layarnya juga lebih lebar karena lensanya itu agak melengkung gitu, fish eye lens. Jadi itu kelebihan menurut saya ya. Mungkin ada tambahan bagi kawan-kawan yang lain, silahkan di komen. Sekarang kekurangannya. Kalau kekurangannya yang pertama itu tangkapan layarnya itu kan melengkung kan, fish eye. Itu tidak ada pilihan lain. Jadi dia udah permanen melengkung. Beda dengan kamera action yang lain kan kita bisa milih mau yang datar biasa aja atau mau pilih mode yang fish eye lens itu yang melengkung itu kita bisa pilih. Tapi kalau ini enggak, hanya ada satu pilihan permanen yaitu lensanya melengkung. Jadi kalau Anda yang kurang suka dengan tampilan melengkung itu ya Anda sebaiknya tidak usah beli kamera ini karena dia tidak bisa dirubah settingannya. Kekurangan yang kedua, dan ini yang paling fatal menurut saya ya, bagi Anda yang ingin gunakan ini untuk motovlog atau kegiatan outdoor yang banyak gerakan atau guncangan. Kalau menurut saya pribadi ini kurang cocok karena dia tidak punya stabilizer. Jadi otomatis gambarnya tidak stabil alias goyang. Jadi ini kalau menurut saya cocok digunakan untuk konten-konten yang tidak banyak gerakan atau diam. Atau Anda pakai tripod, pasang, atau Anda meliput konten yang tidak banyak action ya, seperti di atas motor ya. Apalagi kalau jalannya jelek itu kelihatan sekali. Karena dia tidak punya AIS. Apa itu AIS? Electronic Image Stabilization. Jadi dia nggak punya AIS. Jadi kalau Anda ingin smooth, hasilnya harus tambah dengan gimbal. Harus beli gimbal lagi. Nah, jadi tidak cocok kalau menurut saya untuk motovlog. Tapi kalau untuk pemula sambil belajar-belajar dengan budget yang sekian nggak masalah. Karena gambarnya cukup tajam ya, bagus gambarnya. Itu kekurangannya. Kemudian kekurangan yang ketiga, kalau untuk low light di malam hari juga kurang apa ya. Sebenarnya
cukup bagus sih, tapi kurang tajam lah dibanding dengan kamera yang harganya di atas 3 jutaan ya. Itu udah jelas ya, karena harganya juga menentukan kualitas. Tapi untuk low light juga kurang bagus. Kekurangan yang keempat, dia itu fish eye lensnya, lensa lengkung itu udah permanen ya, nggak ada pilihan lain. Kita nggak bisa bikin dia linear atau wide lens untuk tangkapan yang lebar, nggak bisa. Dia udah permanen satu pilihan lensa lengkung itu. Jadi Anda nggak suka dengan penampilan lensa lengkung ya, dipertimbangkan untuk beli ini Discovery, Discovery ya. Yang selanjutnya kekurangannya, dia tidak punya mic eksternal. Jadi ini hanya mic bawaan. Itu di sini ya. Ini speakernya, ini micnya ada di atas. Dia nggak bisa connect ke mic eksternal. Kalau Anda mau bikin mic eksternal itu harus dimodif. Jadi dimodif dulu baru bisa. Jadi kamera action merek Yi ini itu ada 4 varian ya kalau nggak salah ya. Yang pertama ini Yi Discovery, kemudian ada Yi International, kemudian ada Yi Lite, yang paling tinggi variannya itu Yi 4K Plus. Ya mungkin yang Yi 4K Plus, Yi Lite itu mungkin sudah ada stabilizernya ya, sudah ada EIS sehingga gambarnya lebih stabil. Tapi untuk yang Discovery ini nggak ada stabilizernya. Anda harus pertimbangkan ini kalau untuk bikin konten motovlog, karena guncangannya akan kelihatan sekali. Tapi kalau untuk konten-konten Anda atau ambil video yang tidak terlalu banyak guncangan, gambar diam, atau Anda pakai tripod, ini cocok. Harganya murah, tapi hasilnya boleh diandalkan. Kekurangan yang lain ya itu di sisi baterai ya. Baterainya lebih cepat boros dan cepat panas, karena baterainya itu hanya 900 mAh. 900 mAh ya, lebih kurang kalau Anda pakai dengan merekam 4K itu mungkin nggak sampai 1 jam kalau 4K. Tapi kalau 1080p itu mungkin bisa lebih 1 jam. Jadi ya harus punya baterai cadangan kalau ingin pemakaiannya untuk merekam yang durasi yang panjang. Kalau untuk tombol-tombolnya itu cukup simple. Ini tombolnya cuma satu di atas ya. Untuk power Anda tekan yang ada titiknya ini lama. Ya, ini sudah touchscreen. Kalau untuk merekam Anda tinggal tekan satu kali tombol yang sebelah sini. Nanti ada pilihan di sini videonya mau format apa. Di sini Anda bisa pilih resolusinya 4K, 2,7K, 1080p, ada yang 50 fps, ada 25 fps, ada 720p. Itu bisa dieksplor nanti. Ada wifi dan juga foto juga. Itu ya. Kalau rekomendasi saya, ini menurut saya pribadi ya, ini cocok dipakai pemula yang budgetnya terbatas, tapi sudah bisa pakai action cam. Tapi tidak cocok untuk motovlog kalau menurut saya, kurang cocok. Kecuali Anda tidak masalah dengan hasil yang goyang, Anda tidak terlalu mempermasalahkan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda ingin hasil yang smooth, maka Anda harus cari kamera action yang sudah ada stabilnya atau EIS. Itu tidak ada di Discovery. Anda bisa pakai Yi Lite atau Yi 4K Plus variannya yang tertinggi. Tentu harga lebih mahal dari ini. Kekurangannya yang lain yaitu di bagian bawah ini tidak ada untuk istilahnya untuk menghubungkan konektor ke tongsis. Jadi untuk menghubungkan ke tongsis atau ke gimbal ya kita harus pakai covernya seperti ini dulu. Nah, harus pakai cover lagi. Beda dengan GoPro Hero 8 kalau nggak salah ya, itu sudah ada bawaan di sini di bawahnya. Kita bisa langsung konekkan mountingnya ke kameranya. Kalau ini kita harus pasang dulu ini, atau kita pasang waterproof, baru bisa dihubungkan ke, misalnya Anda mau menghubungkan ke untuk yang di kepala ya, nah nanti baru dihubungkan ke sini. Tapi kalau nggak pakai itu langsung aja dia nggak bisa. Jadi harus pakai cover tambahan. Ribetnya kalau sudah pakai cover tambahan seperti ini, Anda misalnya mau ganti baterai, itu harus buka lagi, atau mau ganti memori harus buka lagi. Jadi kurang praktis kalau menurut saya.
Tapi kalau dia tidak pakai cover ini, kalau kita mau ganti baterai, itu nggak pengaruh kan, tinggal dibuka saja. Begitu pemirsa review tentang Yi Discovery, bisa jadi pertimbangan buat Anda ya. Tapi jangan ragu, ini hasil kameranya menurut saya bagus. Ya, cukup tajam, bagus. Cuma itu saja kelemahannya tadi. Di samping kelemahan, dia juga punya kelebihan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalau saran, kalau untuk motovlog atau Anda touring, off-road, nah itu nggak cocok. Tapi kalau hanya untuk mengambil gambar-gambar yang tidak terlalu banyak gerakan, ini cocok digunakan. Harganya murah, Anda bisa pakai tripod atau Anda bisa pegang aja langsung, tapi ya harus smooth ya cara megangnya. Saya rasa nggak masalah. Begitu, kalau ada pertanyaan silakan di komen. Yi Discovery Action. Sampai jumpa.